online ya. Pada minggu kemarin kita sudah mengenal sedikit tentang bagaimana pentingnya menulis, motivasi untuk menulis. Kali ini kita akan belajar tentang esai, lebih khusus bagaimana esai nanti ditulis, kemudian juga akan disertakan pula bedah esai dari sekitar 4 sampai 5 esai dari beberapa jenis esai yang berbeda. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan kegiatan kita belajar hari ini berjalan dengan lancar, manfaat dan juga berkah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Terima kasih. Baiklah, izinkan saya untuk share screen, kemudian dilanjut dengan bedah esai dan nanti kita akan aktif berdiskusi ya. Kurang lebih sekitar 1,5 jam mulai dari sekarang. Bisa dilihat slide saya? Thank you. Baik, kita mulai. Kalau kemarin kita masih seputar motivasi menulis, kenapa harus menulis, alasan menulis, keuntungan menulis, dan sebagainya, kita mulai dengan bedah esai. Ya. Yang pertama, kita bicarakan dulu tentang esai. Ya. Esai itu seperti apa sih? Jadi esai itu merupakan tulisan ya, tulisan kita yang membahas suatu masalah tertentu berdasarkan sudut pandang penulis. Nah, karena menggunakan sudut pandang penulis, maka ya sesuai dengan logika penulis, gagasan penulis, yang bisa jadi berbeda antara penulis satu dengan yang lain meskipun objek bahasanya sama. Nah, karena mengandung gagasan penulis atau sudut pandang penulis, maka ada unsur subjektif di situ. Dalam tanda petik adalah sesuai dengan selera penulis itu sendiri. Meskipun demikian, esai itu ditulis berdasarkan fakta, ya, disertai dengan opini yang sifatnya logis dan mudah dipahami oleh pembaca. Itu adalah karakter dari esai. Jadi bisa dikatakan esai itu merupakan tulisan bebas dari penulis. Nah, kekuatan esai ada pada argumentasi penulis. Ya. Kebaruan sudut pandang, kemudian kedalaman analisis, dan sesuatu yang sifatnya tidak sama dengan sudut pandang common sense atau sudut pandang secara umum. Kemudian biasanya esai itu ditulis sekitar 700 sampai 1.500 kata. Jadi terbatas. Kenapa kok hanya segitu ya? Karena kalau lebih dari itu nanti namanya bukan esai tapi bisa jadi makalah ya, karena sangat panjang. Sementara esai itu bagaimana kita bisa menyajikan gagasan kita ya secara runtut tetapi tidak terlalu banyak kalimat sehingga bisa mudah dipahami dengan waktu yang cukup singkat. Nah, langsung saja sekarang kita langsung kepada jenis-jenis esai atau contoh-contoh esai ya. Nah, ini semuanya saya ambil dari tulisan saya sendiri karena kalau membedah esai orang lain jangan-jangan yang dimaksud penulis itu tidak sama dengan apa yang saya maksud, sehingga saya menulis atau membedah esai yang saya tulis sendiri ya. Ini yang pertama, ada judul 5 kuliner khas Tuban yang sayang untuk dilewatkan. Ini yang pertama. Kemudian ada 7 hal di kampus Cina yang tidak ditemukan di Indonesia. Ini dimuat di Terminal Mojo ya. Kemudian ini ada lagi soal-soal ujian sekolah yang kerap bikin masalah. Kemudian ada lagi pawang hujan Mandalika, jangan-jangan cuma strategi marketing. Nah, kalau dilihat dari contoh-contoh ini, bisa kita tentukan bahwa yang pertama ini adalah
esai yang sifatnya informasi atau review tentang kuliner khas Tuban. Ya, informasi bagi siapa ya? Bagi orang yang belum tahu tentang Tuban, terutama mereka para pecinta kuliner. Jadi kalau nanti mampir Tuban, dia eh, bisa mampir di tempat-tempat atau di warung-warung yang sesuai dengan rekomendasi di tulisan itu. Dan yang kedua ini ada esai yang berupa catatan perjalanan, ya, atau juga informasi ini bisa juga informasi catatan perjalanan. Jadi ketika saya belajar di Cina ada fenomena yang tidak ditemukan di kampus Indonesia di mana itu menjadi sebuah pemandangan biasa di kampus-kampus di Cina. Itu bisa dikatakan sebagai sebuah informasi atau juga catatan perjalanan. Kemudian yang kedua dan ketiga ini adalah opini saya terhadap suatu fenomena yang terjadi atau yang sedang viral ya. Atau tidak viral pun juga tidak masalah, tetapi sering dialami oleh orang-orang sekitar kita. Yang pertama katanya dengan soal-soal ujian sekolah yang kerap bikin masalah, ini sering kali ditemukan guru menyusun soal yang mana soal itu sulit dipahami oleh siswa atau mungkin menimbulkan penafsiran berbeda dari siswa, menimbulkan jawaban yang berbeda, tetapi ketika siswa menjawab dengan jawaban berbeda meskipun benar disalahkan karena tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh guru. Ini terjadi karena bahasa soal yang kadang-kadang ambigu. Ya, itu nanti itu saya tulis karena seringkali mengalami seperti itu. Saya dasarkan tulisan ini dari pengalaman saya ketika belajar dengan anak saya. Gitu. Kemudian yang ini pawang hujan Mandalika yang Mbak Rara yang kemarin sempat viral itu ya. Itu di bulan Maret kan ada yang di medsos kan debat itu antara sirik dan kemudian teknologi klenik jadul dan sebagainya yang dikatakan lain-lain lah hebatnya. Saya menawarkan gagasan bahwa jangan-jangan itu cuma strategi marketing gitu loh. Nah, itu. Dan itu kemudian yang berikutnya, nah ini ada esai yang dimuat di Gibahin, 5 fungsi kreatif helm selain sebagai pelindung kepala. Ya ini hiburan, jadi tidak harus esai itu sesuatu yang sifatnya serius, tidak juga ya, tergantung dari karakter dari media itu sendiri. Jadi ini 5 fungsi kreatif helm selain sebagai pelindung kepala ya. Mulai dari dipakai nyamar, dipakai wadah bakul ibu-ibu kalau ke pasar tuh helmnya dipakai wadah tempe, wadah sayuran ya, dan sebagainya. Itu. Kemudian berikutnya ada esai yang sifatnya satir politik ya. Jadi saya menyindir calon-calon yang nyalon tapi menggunakan nama besar keluarganya. Tidak berani tampil sendiri tapi mengandalkan bapaknya, mengandalkan ibunya, mengandalkan mbahnya, mengandalkan kiainya dan lain-lain. Nah, itu satir politik saya kepada orang-orang yang ada di luar sana yang nyalek-nyalek, termasuk pada pilkada di Tuban kemarin. Kemudian yang berikut ini yang dimuat di Detik itu sama-sama terkait dengan kebijakan di dunia pendidikan. Jadi ini pandangan saya terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan rekrutmen 1 juta guru P3K. Ya, kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan program guru penggerak. Nah, itu saya menulis tulisan seperti itu. Dilihat dari judul-judulnya, saya yakin panjenengan sudah bisa punya gambaran bahwa esai itu
macam-macam jenisnya. Ada yang sifatnya review, ada yang sifatnya catatan perjalanan, ada yang informasi, ada yang sudut pandang kita terhadap satu masalah, dan lain sebagainya. Dan juga berupa hiburan. Nah, ini beberapa jenis esai. Ya. Nah, kemudian setelah ini ya kita akan membedah masing-masing esai itu. Nah, yang mana dulu yang kita bedah? Saya sudah siapkan beberapa contoh esai yang lengkap ya, mulai dari awal kalimat pembuka, kemudian tentang apa, sampai pada inti dari esai itu, bahasa yang digunakan, dan sebagainya. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin menanyakan sesuatu, jadi biar nanti lebih gayeng, lebih enak? Silakan. Belum, Mbak. Belum ya? Jadi kita langsung ke contoh bedah esai ya. Nah, ini ada lagi. Ini esai terkait dengan keislaman. Ya. Bergembira menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ini saya tulis menyambut bulan Maulid gitu. Kemudian yang ini esai keislaman juga, tetapi isinya humor gitu. Ya, humor hikmah ya, hikmah terkait dengan sahabat Nabi yang suka humor, dan ternyata Kanjeng Nabi itu bukanlah sosok yang kita anggap yang tidak tersentuh gitu. Ternyata juga sering dikerjain juga dengan oleh sahabat-sahabatnya, dan itu sangat manusiawi sekali. Nah, kemudian ini yang berikutnya adalah yang saya tulis ini menyegarkan kembali gagasan Islam kosmopolitan Gus Dur. Ini adalah pandangan terhadap pemikiran atau gagasan tokoh tertentu ya. Nah, ini saya tulis karena saya juga senang dengan Gus Dur, saya tulis gagasannya Gus Dur yang masih relevan hingga sekarang. Kemudian ada juga pemikiran Dr. Sutomo dalam diskursus pesantren. Kalau kita kenal Dr. Sutomo kan pencetus Sumpah Pemuda, tapi ternyata beliau juga seorang santri dan punya gagasan yang penting juga terkait dengan dunia pesantren. Nah, ini beberapa contoh esai, jadi banyak sekali ya. Nah, baiklah, ini saya mulai dulu dengan mereview ini apa? Ini ya, tulisan saya yang terkait yang ringan-ringan dulu terkait 5 kuliner khas Tuban yang sayang untuk dilewatkan. Nah, saya langsung buka online-nya saja biar mudah ya, biar gampang untuk membacanya. Ini siap. Nah, ini adalah tulisan saya terkait dengan kuliner khas Tuban yang sayang untuk dilewatkan. Jadi ini iseng-iseng saja, ini santai saja ya, karena tidak semua harus serius. Kemarin kita bahas bahwa esai itu juga bisa jadi untuk jeda pikiran kita terhadap sesuatu yang jenuh ya dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, maka kita review tentang makanan, tentang kuliner ya. Ya, ini sudah lama ini. Ya, ini saya awali dengan kalimat pembuka. Bisa dibaca ya? Oke, bisa. Kelihatan ya. Nah. Kurang besar? Cukup. Kalau saya cukup B. Ini ya. Nah, ini. Cerita tentang kuliner itu nggak pernah ada matinya. Ini maka tidak salah jika banyak orang dan seterusnya itu ya. Nah, ini ada plesetan ini, Weting Trisno Jalaran Soko Kuliner ya. Karena bisa jadi orang senang makanan karena sering mencoba. Nah, ini. Jadi saya kemas seperti ini.
Tuban. Sekaligus kan saya promosi dengan mempromosikan kota Tuban juga, terkenal akan kulinernya yang luar biasa. Ya. Gitu. Nah, kemudian saya kasih kalimat di situ bahwa kuliner Tuban itu bikin meleleh para wisatawan yang sedang berlibur ke Tuban. Selain rasanya enak, terjangkau juga ngangenin. Nah, saya yakin salah satu motif tentara Mongol pimpinan Kubilai Khan melakukan invasi ke kota Tuban itu sebetulnya tidak untuk perang, tapi hanya ingin mencicipi makanan-makanan dari Tuban itu. Sampai direwangi perang itu. Itu sebetulnya hanya ingin incip-incip makanan yang ada di Tuban. Itu kan ada sudut pandang yang lain lah, yang tidak apalah, yang bisa jadi itu rodok nyeleneh ya, tetapi menarik, bisa jadi hiburan juga. Nah, kira-kira apa saja? Nah, saya memasukkan 5 makanan itu. Tentu ini kan ya suka-suka saya gitu. Panjenengan boleh menuliskan yang lain karena ini adalah selera saya sendiri. Bagi saya yang masuk kategori itu yang pertama adalah kare rajungan. Ya, ini kare ya. Nah, ini katakannya seperti itu. Ya, kalimatnya panjenengan simak ya. Jadi bagaimana saya mendeskripsikan kare sesuai dengan apa yang saya ngerti gitu. Nah, mendeskripsikan kare biar orang itu terbawa, oh ternyata kare itu seperti ini, kare rajungan itu. Jadi saya deskripsikan sedetail mungkin dengan bahasa yang menarik. Nah, ini ya. Tuh, ini kan sekaligus promosi ya, ada warung rajungan menangis di depan Universitas PGRI Ronggolawe Tuban Uniro ya. Nah, ini rajungan menangis. Jadi kalau ada orang luar Tuban yang ke Tuban, mungkin penasaran dengan kare rajungan ini. Yang kedua ada mangut P ya. Nah, ini juga saya deskripsikan mangut P itu seperti apa gitu. Bagi orang Tuban ya biasa, tapi bagi orang luar Tuban mungkin ini sesuatu yang baru gitu, yang memberikan informasi yang lain. Nah, ini saya tunjukkan juga lokasinya ya. Harganya sekian sajanya sekitar segini 15.000. Kemudian hampir semua warung di Tuban ada. Lokasinya antara lain di Mbak Iin. Ya di mana itu Manunggal itu ya. Kemudian ada juga di rumah makan Pangestune di Jalan Ranjin Tuban, di mana Gus Dur itu langganan mampir ke situ kalau dulu pas ke Tuban, kalau lewat Pantura itu sering mampir di situ. Nah, ini hanya tentang makanan saja, Karangasem Manyung dan seterusnya ya. Nah ini Botok Jambal, ini juga. Nah, terus harganya ya ada belut rica-rica. Nah, terus terakhir saya tulis kalimat penutupnya yang seperti ini. Oh ya, seandainya saja dulu di surga Tuhan menyediakan belut rica-rica, ya mungkin Nabi Adam tidak makan buah kuldi, tapi mangan welut rica-rica ini gitu loh. Sehingga kan tidak mungkin terusir dari surga. Seandainya ada buah kuldi sama rica-rica belut, paling Nabi Adam akan milih rica-rica belut. Ini kan hanya imajinasi saja yang menggambarkan bahwa rica-rica belut itu enak banget gitu. Ini ya sudah ini review saya tentang makanan sesuai dengan selera saya. Nah, kenapa kok saya nulis tentang makanan ya? Karena media ini menyediakan rubrik tentang itu gitu. Ya, ada tentang Nusantara, tentang kuliner, tentang gaya hidup, tentang kampus, tentang hiburan, tentang politik ya. Tergantung kita mau ngisi di kolom mana sesuai dengan redaksi itu yang dimau oleh redaksi itu. Kemudian kita lihat judul-judul artikel lain ya, esai lain di sini. Nah, ini tentang
ini 11 kopi kemasan yang dijual di Indomaret dengan gula terendah hingga tertinggi. Nah, ini kan artikel informatif tapi menarik gitu. Sehingga orang yang menderita diabetes atau orang yang tidak suka gula bisa memilih beberapa merek kopi yang ada di Indomaret gitu ya. Nah, ini juga beberapa tulisan dengan genre yang lain sesuai dengan karakter dari media yang ingin kita tuju. Nah, tentunya sebelum kita mengirim tulisan maka kita harus pelajari dulu karakter dari masing-masing media yang akan kita tuju. Ini yang pertama ya. Ada yang ingin ditanyakan dari sini? Belum, Pak. Belum ya. Kalau belum, saya akan buka lagi esai tentang hiburan lagi, tentang esai ringan-ringan dulu ya. Saya buka esai yang ringan-ringan dulu. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat karakter medianya. Gibahin ID ini yang buat teman-teman saya sendiri lulusan kelas menulisnya Mas Iqbal Haji Daryono ya. Banyak penulis-penulis yang bagus. Karena seringkali menulis bagus tetapi kadang-kadang ditolak oleh media besar, akhirnya bikin media sendiri gitu. Itu ceritanya begitu. Bisa memuat tulisan teman-teman. Meskipun ini baru tetapi kualitasnya bagus karena yang isi adalah penulis-penulis yang sudah mapan ya, yang sudah matang sehingga membuat portal gibahin.id. Jadi menggibah tentang hal-hal yang positif. Nah, ini ada rubriknya, ada rubrik esai, ada cerpen, ada gibah, ada hiburan, ada ya ini macam-macam. Nah, ini yang saya kirim ini termasuk artikel hiburan. Ya, 5 fungsi kreatif helm selain sebagai pelindung kepala. Orang kan mesti nganggapnya helm itu ya sebagai pelindung. Nah, saya punya sudut pandang lain terkait dengan fungsi helm. Ya, ini. Ya, kita pasti dan sebagainya ini tulisannya. Ya. Kemudian helm bisa sebagai ekspresi seni dan investasi. Ini karena helm menjadi trending fashion ya. Nah, mulai dari warna, dari apa, motif, terutama helm-helm yang bentuknya unik-unik itu bagi para remaja itu fungsinya helm. Fashionable ya. Jadi karena model esai santai maka bahasanya yang digunakan juga bahasa santai. Ada juga helm yang dipakai investasi. Ya, helm balap itu biasanya harganya mahal, bisa jadi dipakai investasi. Kemudian untuk menyamar, ya, menyamar. Jadi kalau pas lagi dibonceng orang lain nggak ketahuan pacarnya, langsung segera ditutup pakai helm ya. Ini fungsi helm. Ya. Ini hanya artikel ringan-ringan saja. Terus yang ini penjepit ponsel saat telepon ya. Mungkin jenengan pernah waktu telepon nggak ada pegangannya kemudian dimasukkan ke dalam sisi telinganya helm itu dijepitnya gitu aja. Itu juga salah satu fungsi helm. Nah, ya. Itu fungsi helm. Kemudian pelindung saat menggoreng. Jadi ada yang takut kecipratan minyak ketika goreng pakai helm. Kenapa ya? Karena saya pernah lihat sendiri kejadian seperti ini gitu ya. Karena nggak takut goreng kecipratan minyak panas, akhirnya dipakai helm. Nah, itu juga efektif. Meskipun lucu ya. Kemudian kantong belanja serbaguna. Ya, ini karena saya sering ke pasar dan sering kali lihat ibu-ibu itu bawa helm karena kalau dititipkan di parkiran kadang-kadang helmnya hilang. Sehingga dibawa ke pasar, ke dalam blusukan dan dipakai juga untuk wadah tempe, wadah kacang gitu ya. Kacang panjang, wadah terong itu dimasukkan ke helmnya itu sekaligus dicangking. Ya cuma ini saja ya. Ya. Ini helm. Kemudian
dari saya nulis ini ada yang ngasih tanggapan, ya tanggapan bahwa ini ada yang ngasih komentar ya, menggunakan helm sebagai wujud dewa adalah kearifan lokal Nusantara ditiru oleh bangsa Bali. Ini kan komentar dari pembaca. Ya. Ada juga yang ngasih usulan kurang satu, apa fungsinya buat ngeprok maling katanya gitu kan, juga bisa. Itu kan hanya iseng-iseng saja karena tulisannya adalah tulisan yang sifatnya santai. Tuh, ini yang kedua ya. Ini yang kedua. Kemudian ini masih santai dulu, belum yang serius-serius. Sekarang kita ganti lagi dengan esai yang mungkin sifatnya lebih ke agak serius ya. Ini. Nah, ini di Terminal Mojok. Nah, ini tulisan saya tentang politik ya. Ini sudah tulisan lama, karena menjelang pilkada dulu ya, menjelang pilkada pada tahun 2020 itu banyak sekali banner-banner di pinggir jalan caleg-caleg yang menggunakan nama besar keluarganya. Jadi caleg itu nggak berani tampil sendiri. Tulisannya seperti ini ya. Musim pilkada kembali tiba. Nah, ini. Nah, ini analisis ya. Ini cerita teman saya yang nyalek dan lain-lain itu, yang nyalon bupati dan sebagainya. Jadi ini saya nyindir. Nah ini, jadi ide pokoknya ada di sini ya. Karena pakai duit kadang-kadang belum tentu bisa efektif, maka strategi lain adalah dengan memanfaatkan nama besar keluarga. Siapa tahu dengan dompleng nama besar keluarga dapat mengerek tingkat elektabilitas dan efek elektoral lainnya. Ya. Karena punya privilege, karena bapaknya mungkin pejabat tinggi atau siapa begitu. Kalau dia berjuang sendiri, dia nggak bisa. Ini juga terkait erat dengan banyaknya anak-anak bupati, anaknya wali kota, anaknya gubernur yang juga anaknya presiden ikut nyalek ya, termasuk juga mantan presiden. Ini saya mengkritisi anak-anaknya orang-orang incumbent itu. Kemudian apakah keturunan penting? Ya penting, tetapi belum tentu punya kualitas. Kemudian saya analogikan dengan seperti ini. Keturunan itu penting karena jika ayam Bangkok kelas petarung jalan-jalan di sudut desa dan menghamili betina dari jenis ayam kampung, berjadi anak yang dihasilkan akan pandai bertarung juga. Tetapi bisa juga tidak lebih bagus dari ayam kampung lainnya. Jadi yang menentukan itu bukan hanya nasab ya, tapi juga kemampuannya. Nah, nih. Jika saya kritiknya di sini ya. Jadi anaknya pejabat, anaknya tokoh besar itu memang penting, tapi belum tentu dia akan sehebat seperti bapaknya. Gitu. Nah itu ada calon bupati Pacitan ya. Bannernya itu di bawahnya ditulis keponakan SBY. Itu kan sangat menggelikan bahwa dia itu tidak berani apa ya? Tidak berani tampil sendiri gitu, sehingga harus menggunakan nama keponakan SBY di bawahnya. Nah, itu saya kritis seperti itu. Kemudian di Solo ada
anaknya Pak Jokowi sama menantunya Gibran dan Bobi. Kebetulan ini juga jadi ya. Ini yang penannya SBY ternyata juga jadi bupati beneran, menang. Kemudian ini, terus putrinya Pak Yai Ma'ruf Amin, ya itu juga ikut nyalek juga di Pilkada Tangsel. Ternyata kemarin kalah. Kemudian anaknya Pak Pramono Anung di Pilkada Kediri menang, ya. Tapi rata-rata mereka menggunakan nama besar orang tuanya, tidak karena kemampuannya sendiri, gitu. Terus di Bupati di Banyuwangi yang nyalon bupati istrinya sendiri, mantannya. Kemudian di Sulawesi ada 3 pasangan calon yang punya hubungan keluarga dengan bupati petahana. Informasi ini saya perlu ya dengan googling googling ya, mencari beberapa pasangan yang ada hubungan kekerabatan untuk saya pakai memperkaya sudut pandang saya di sini. Nah, ini ada pasangan Andri Ismayani. Ya, kemudian Trimanusti adalah istri dari Bupati Samsudin, sedangkan Andi adalah ipar dari Samsudin. Kemudian pasangan satunya ya masih keponakannya Samsudin. Nah, sehingga seluruh 3 pasang calon itu masih keluarga semuanya. Gitu. Kemudian saya ngasih satu di sini. Nah, langkah mulia melihat paslon yang saudara daging bersepakat ingin menjadi pemimpin dan mengerjakan nasib rakyat. Indah sekali bukan, padahal maksud saya tidak itu, bahwa mereka kental sekali nuansa nepotismenya. Tuban, nah, anak bupati juga nyalon, anak bupati juga nyalon gitu. Ini kan saya melihat fenomenanya anaknya Pak Huda sama anaknya Bu Heni gitu. Nah, sama-sama pengen nyalon. Kemudian ternyata anaknya Pak Huda nggak direkom, sementara anaknya Bu Heni lolos. Nah, kan seolah-olah nggak ada calon lain gitu. Kenapa kok harus mereka yang terjun gitu? Nah, itu kan. Kemudian menggunakan nama besarnya, ya banner ibunya dipasang di belakang kan gitu. Nah, ini kemudian saya kaitkan dengan pepatah Arab dalam kitab Iddatun Nasiin, Laisal Fata Mayaqulkan Nabi ini dan seterusnya ya. Bahkan orang-orang yang mengandalkan keturunannya itu sejatinya bukan orang ksatria, tapi orang yang ksatria adalah mengandalkan dirinya sendiri. Jadi berdiri di atas kakinya sendiri, tidak gandol dengan nama besar orang tuanya. Ini adalah sesuatu yang mestinya tidak boleh dilakukan. Tetapi nyatanya kok ya ada gitu. Kemudian analisis itu saya perkuat lagi dengan ini teori hereditasnya Gregor Mendel. Karena saya guru IPA, guru biologi, maka saya juga akrab dengan seperti ini, bahwa faktor keluarga ternyata bukan segala-galanya, tetapi masih ada juga faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi kualitas seseorang. Antara lain pendidikan, kerja keras, habituasi lingkungan, dan pengalaman. Jadi tidak cuma karena anaknya bapaknya hebat, kemudian anaknya hebat juga tidak ada jaminan seperti itu. Nah, ini saya perkuat dengan teori yang lebih ilmiah lagi. Jadi ada 2 teori yang saya perkuat. Yang pertama tadi dari sudut pandang agama dari kitab Iddatun Nasiin, yang kedua adalah dari sisi ilmiah. Ini kemudian ini ya, ini saya plesetkan juga di sini. Itu dan ini saya kasih kata penutup. Nah, ini saya kasih penutup seperti ini. Ini tentang esai yang kaitannya dengan politik. Jadi merespon fenomena sekitar kita terkait dengan banyaknya calon kepala daerah maupun calon legislatif yang menggunakan nama besar keluarganya. Itu saya tulis seperti ini. Nah, ini. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi saya kalau menulis memang temanya gado-gado sekali. Ya, silakan. Monggo. Ya. Silakan, siapa yang tadi bertanya?
Saya. Nggih. Pertanyaannya Monggo. tuh terkait kalau seperti ini kan memang tujuan atau mungkin pengembangan dari sisi mana yang bisa kita ketahui. Maksudnya gini, setiap kita menulis esai kan paling tidak kita tahu progres kita itu ada di titik mana sih. Kalau misalnya kita menulis esai tentang politik seperti ini, meskipun itu sederhana dan bentuk responsif terhadap keadaan sekitar, itu termasuk mengalami progres itu ketika bagaimana? Jika topiknya politik seperti ini. Terima kasih. Mungkin bisa diperjelas, saya belum bisa menangkap maksudnya ya. Progres apa yang dimaksud? Progres tulisan ataukah progres wawasan kita terhadap fenomena tersebut gitu? Yang pertama wawasan, tapi juga berkaitan dengan tulisannya. Oh ya, baik. Mungkin terkait dengan kaitannya dengan tulisan. Ketika tulisan itu dimuat media, berarti ada sudut pandang baru yang belum ada dari penulis yang lain atau masih jarang. Nah, berarti itu artinya bahwa seorang penulis mampu menghadirkan sudut pandang lain yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi itu kan sebuah keunikan dalam tanda kutip kecerdasan dalam menangkap celah yang sekiranya tidak menjadi isu-isu yang sifatnya umum gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua katanya dengan sejauh mana wawasannya, ya dilihat dari sejauh mana pembahasan kedalaman dari tulisan itu. Ketika tulisan itu mampu meramu dari beberapa perspektif, maka berarti penulis itu memiliki wawasan yang cukup luas yang bisa disajikan kepada pembaca, sehingga pembaca punya pemahaman yang baru. Nah, yang mana yang ditulis oleh penulis itu mampu mewarnai pikiran pembaca yang lain. Gitu. Atau mungkin beginilah, saya ambil kasus ketika seseorang menulis kasus korupsi itu, sudut pandang umum korupsi itu seperti apa? Kan mesti korupsi itu adalah kejahatan, korupsi itu menyengsarakan rakyat, gitu ya. Nah, ketika orang menulis itu sudah sesuatu yang sangat umum, tidak menarik lagi. Jadi nulis seperti itu maka tidak akan pernah dimuat media kan apa ya, dianggap sudah basi kan, pendapat seperti itu kan dari dulu seperti itu gitu. Kemudian nanti mereka yang korupsi dihukum berat, dihukum mati, dipenjara seumur hidup, itu kan juga sudah lumrah gitu loh. Nah, kemudian ada lagi yang mungkin menulis, oh korupsi itu wajar, nah mungkin seperti itu. Atau mungkin memang pejabat harus korupsi, nah itu kan berarti sudut pandang, kok iso sudut pandang seperti itu harus korupsi. Ternyata nanti menggalinya dari modal yang harus dikeluarkan calon, kemudian dengan gaji yang tidak nyucuk sama sekali dengan modal yang dikeluarkan, maka salah satunya jalan untuk balik modal adalah dengan korupsi. Sehingga orang memahami bahwa memang ketika orang jadi pejabat itu ya memang harus korupsi gitu. Kalau ingin balik, karena seperti itu. Itu sudut pandang yang lain yang bisa disajikan oleh penulis. Begitu Mbak Dela, ada yang masih belum dipahami? Sampun Pak, paham banget. Oke. Terima kasih. Saya lanjut ya. Saya lanjut ke esai yang lain ya. Atau mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya lanjut ke esai yang lain. Nah ini digibahin. Ini udah lama ini ya, Maret 2022. Nah, ini dulu karena heboh Mbak Rara itu ya. Nah, yang berhari-hari itu heboh di media sosial. Di Facebook ada yang
pro, ada yang kontra ya. Nah, daripada kita ikut larut dengan pro dan kontranya pendapat netizen, kan tidak pernah menjadi sesuatu yang baru. Kita hanya menjadi tim hore saja, ikut keplok-keplok saja, tapi pendapat kita hanya memperkuat pendapat yang ada atau hanya ngikut-ngikut saja. Maka saya punya sudut pandang yang lain gitu, bahwa ternyata bisa jadi pawang hujan itu memang hanya untuk seru-seruan aja, untuk marketing saja gitu, tidak untuk mengusir hujan juga gitu, hanya untuk gaya-gayaan saja, untuk hiburan saja gitu. Nah, ini saya awali dengan membahas fenomena yang ada di sekitar ya, yang di media sosial ya. Yang debat itu juga banyak orang, tidak hanya orang biasa saja, tapi juga politisi, para ustadz, agamawan, hingga kaum agnostik ya, orang-orang yang punya tidak percaya agama itu ya. Nah, ada yang membahas antara ilmiah dengan klinik, ada yang pro dengan ilmiah, ada yang pro dengan klinik, saling berdebat, tidak ada titik temu. Ada yang mengatakan itu kok zaman gini kok masih menggunakan model tradisional, padahal ada upaya untuk pengendalian cuaca dengan cara yang lebih modern. Kemudian logika vs rasa ya, religius musuh syirik, bahkan hingga tuduhan kafir. Yang percaya dengan pawang hujan itu dianggap kafir itu juga ada yang menuduh seperti itu, karena saya lihat di media sosial. Ini yang lainnya status seperti itu ya, hanya sebagai pengumuman saja. Nah, tentu saya tidak ingin larut dalam perdebatan itu karena tidak punya kapasitas. Nah, saya justru ingin membahas sisi lain dari viralnya pawang hujan, yaitu dari strategi marketing ya. Jadi sejak awal memang upaya pemerintah untuk memviralkan, mengenalkan Mandalika itu ke seluruh dunia gitu. Ini ya, jadi ini sejak awal ini ya, MotoGP Mandalika itu puluhan triliun digelontorkan ya, meskipun COVID masih nekat bangun aja ya, itu ada perjudian di situ ya. Jadi kalau dana segitu itu tidak sukses, maka akan rugi. Tetapi kalau mampu mengelola dengan baik, maka modal itu akan kembali, bahkan untung. Kemudian salah satunya adalah menggunakan strategi marketing, di mana MotoGP di luar negeri itu kan tidak ada unsur connect sama sekali. Semuanya menggunakan sentuhan olahraga dan ilmiah. Nah, ketika Indonesia jadi tuan rumah pertama kalinya, maka memunculkan yang namanya kearifan lokal berupa pawang hujan itu. Nah, dengan acting yang seperti itu. Saya curiga kenapa itu kok marketing, karena ini ya, pertama bukan kebetulan karena Mbak Rara itu adalah pegawainya Pak Erick Thohir ya, di bagian tourism development. Jadi kan otomatis dia pekerjaannya di bidang pariwisata gitu. Mbak Rara itu karyawan di bidang pariwisata. Kemudian sejak awal sudah diviralkan. Nah, kedua, Mbak Rara tidak sendiri, ternyata karena juga ada campur tangan BRIN dan TNI Angkatan Udara yang menggunakan operasi teknologi modifikasi cuaca jauh beberapa sebelumnya. Berarti sebetulnya sudah bisa diprediksi hujan itu. Nah, berapa lama hujan akan berlangsung, kapan berhenti. Nah, ya. Kemudian ini ya. Nah, ini perjudian. Kenapa? Karena jika aksinya berhasil, maka akan semakin membuat dunia tercengang ya. Karena itu ada aksi yang teatrikal, yang mistik juga ya, bisa mengusir hujan. Nah, kalaupun gagal ya nggak masalah karena sudah viral duluan kan. Yang penting kan mendapatkan viralnya itu. Nah, kalau nanti ternyata Mbak Rara itu gagal ya nggak masalah, wong kita kan bisa beralibi toh. Nah, manusia hanya bisa berencana, berikhtiar, Tuhanlah yang menentukan. Kan beres, kita nggak punya beban apa gitu. Nah, tapi kalau berhasil itu menjadi sebuah sesuatu yang menarik. Nah, kemudian yang ketiga ya, posisi Mbak Rara ketika beraksi di Mandalika itu kan sangat sinematik lah, disyuting dari berbagai sudut pandang ya, kemudian diambil setting yang strategis di tengah lintasan, dan di shoot-nya juga itu kan berarti kameramen itu sudah mengambil titik-titik di mana Mbak Rara harus beraksi itu. Jadi aslinya ya
hanya itu saja yang ingin saya tampilkan. Kemudian Mbak Rara di-shoot dengan jarak dekat, ome-ome itu kan kayak sinetron banget gitu, kayak apa, film banget gitu. Nah, sehingga menimbulkan kesan yang tis. Kemudian, nah, semua adegan itu sudah direkam oleh kamera. Itu loh yang membuat saya punya anggapan bahwa itu adalah rekayasa panitia saja. Kemudian pemilihan dukun perempuan juga bukan kebetulan. Seandainya yang jadi dukun itu laki-laki mungkin tidak menarik gitu. Tapi karena yang jadi dukun itu cewek ya punya daya tarik sendiri gitu. Kenapa ke perempuan ya? Karena model juga banyak yang dari perempuan, iklan-iklan apapun tuh banyak yang dari perempuan. Jadi memang ada daya tarik tersendiri memanfaatkan atau menggunakan sosok perempuan itu. Nah, iya. Udah, ini. Itu yang saya soroti. Kemudian lepas dari kontroversinya Mbak Rara sebagai pengujian itu, yang jelas kan MotoGP di Mandalika itu sukses besar ya. Hotel-hotel juga penuh, kemudian tiket penerbangan juga laris ya. Orang-orang yang jualan souvenir juga dapat untung ya. Pada akhirnya ya Mandalika itu dikenal ke seluruh penjuru dunia. Ya intinya kan hanya itu saja gitu. Jadi semuanya itu dalam rangka untuk mengenalkan Mandalika ke seluruh dunia. Ini sudut pandang yang saya berikan kepada pembaca. Nah, nanti panjenengan itu apa? Bebas dalam artian menulis apapun ya terserah gitu loh. Menulis apapun terserah sesuai dengan apa yang ingin disampaikan kepada pembaca sesuai dengan karakteristik dari media yang ingin dituju. Ya, ini ada lagi yang kelima, mungkin bisa saya buka artikelnya untuk pembanding lagi. Ya. Atau sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan lagi atau yang mau didiskusikan, silakan. Saya Pak. Iya. Monggo. Makanya Pak, misalnya kita ini kan review ya. Iya. Atau pengalaman pribadi kita sendiri itu boleh misalnya itu ya? Boleh ya. Tapi boleh nggak misalnya kita menyebutkan merek? Boleh, karena beberapa media justru memerlukan itu ya. Jadi contoh, saya punya teman yang suka minum teh gitu ya. Dia banding-bandingkan teh merek ini seperti apa, teh merek ini rasanya gimana, baunya bagaimana. Dia membandingkan, tetapi tentunya di situ sesuai dengan selera orang itu sendiri gitu loh. Tapi dia punya alasan yang bagus untuk memberikan penilaian. Yang jelas tidak menjelek-jelekan dari produk itu atau merek itu gitu. Jadi ditampilkan kelebihan-kelebihannya, nanti dari situ pembaca bisa mengambil kesimpulan sendiri dari review yang diberikan oleh penulis gitu tentang merek teh gitu. Ada yang mereview tentang Indomaret dengan Alfamaret, kelebihan dan kekurangannya, ya boleh-boleh saja gitu. Itu kan selera kita. Yang penting tidak menjelek-jelekan salah satu atau keduanya. Tetapi kita hanya menggambarkan sesuai dengan pengalaman yang kita alami gitu. Itu boleh saja. Itu kalau artikelnya terkait dengan review suatu produk atau suatu tempat atau lain-lain lah gitu. Itu boleh. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Lagi ini, wah ini
Ini sudah muncul. Ini tulisan saya terkait dengan ini, rekrutmen 1 juta guru P3K. Nah, karena saya seorang guru, saya punya kekhawatiran terkait dengan rekrutmen P3K itu yang booming tahun 2021 ya, awal-awal diwacanakan itu gitu loh. Nah, apakah kekhawatiran saya itu terbukti atau tidak? Sekarang sudah terjawab gitu. Dulu kan belum terlaksana, masih awal-awal. Nah, rekrutmen itu saya awali dengan cerita gitu ya. Nah, saya awali dengan cerita. Beberapa salah satu cara untuk menarik redaktor itu adalah dengan menyampaikan kalimat pembuka melalui cerita ya. Bercerita. Karena kalau cerita itu kan mesti orang akan tertarik. Tidak langsung dengan teori terkait apa gitu, orang akan cenderung bosan. Jadi saya cerita. Ceritanya alamiah saja gitu. Seminggu terakhir ini beberapa teman yang punya profesi sebagai ya, teman-teman yang berprofesi sebagai guru girang bukan kepalang gitu. Itu saya tanya, ya saya awali dengan itu. Nah, janji pemerintah untuk membuka lowongan ini kalimat pembukanya seperti itu. Nah, silakan dibaca. Jadi untuk memperkuat pendapat saya cari informasi tentang Dapodik gitu ya, seperti apa gitu, datanya berapa persen gitu, usianya berapa, itu informasi yang saya pakai untuk memperkuat opini saya gitu. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Jadi kan saya lihat dari teman-teman saya sendiri yang ikut seleksi P3K. Kemudian saya mengkritisi dari kebijakan pemerintah. Nah, ini sejak Januari 2021 dan seterusnya itu ada undang-undangnya yang dipakai dasar. Sehingga apa yang saya tulis itu ada dasarnya berdasarkan statement dari Mendikbud Nadiem Makarim atau juga dari apa itu tadi ya, peraturan menteri Menpan RB. Nah, kemudian alasan pemerintah kenapa kok buka rekrutmen P3K ya, ini sudah saya tulis di situ juga ya. Nah, meskipun masuk akal, nah, di sini saya masukkan opini saya ya, meskipun alasan tersebut masuk akal dengan dasar peraturan pemerintah, peraturan menteri dan sebagainya, saya menduga bahwa pemerintah membuka rekrutmen P3K itu adalah karena keterbatasan keuangan negara gitu loh. Nah, di satu sisi guru-guru menuntut untuk jadi PNS gitu, sehingga pemerintah mengambil jalan tengah. Ya, jadi ini opini saya sendiri yang saya masukkan ke sini. Nah, ini akhirnya menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN P3K dengan perjanjian kontrak. Nah, nanti saya sebutkan bedanya. Saya bedakan poin per poin ya. Jadi untuk memperkuat alasan saya tersebut, saya tulis pertama sebagai ASN guru P3K terkait dengan perjanjian kontrak sehingga harus menyelesaikan masa tugasnya. Nah, PNS tidak. Kemudian yang kedua, gaji dan tunjangan setara tapi guru P3K tidak dapat pensiun sementara PNS dapat gitu loh. Nah, itu gaji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru terpenuhi, tapi juga bisa menghemat kas negara. Kenapa? Karena nggak perlu bayarkan pensiunnya gitu. Kemudian nah, tapi bagi guru-guru GTT waktu itu nggak masalah jadi PNS atau P3K, masalah yang penting jadi ASN gitu ya.
Cuma saya di situ khawatir gitu loh, karena rekrutmen P3K itu dibuka besar-besaran, jangan-jangan nanti bisa memberatkan pemerintah dalam hal penggajian. Kebetulan juga saya waktu itu ketemu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, kemudian cerita-cerita bahwa mereka juga bingung gitu, nanti gajinya dari mana Mas, soalnya APBDW ini dan sebagainya. Itu saya pakai sebagai data untuk memperkuat opini saya gitu loh. Nah, waktu itu kan masih fokus kepada penanganan corona ya, sehingga kalau untuk gaji segitu banyaknya P3K cukup apa enggak gitu loh. Tuh, itu yang saya khawatirkan waktu itu tahun kemarin gitu loh. Nah, sekarang kan kondisinya beda lagi gitu. Nah, khawatirnya saya masukkan di sini datanya gitu, data dari BPK ya ini. Nah, sekian ratus triliun ini saya googling juga, saya riset untuk memperkuat opini saya. Kenapa saya kok khawatir terhadap itu gitu. Nah, kemudian saya asumsikan begini, karena rata-rata ada 3.000 formasi untuk grup P3K, nah berapa dananya untuk APBD itu. Sementara waktu itu ya gaji PNS saja dipending untuk THR-nya gitu. Nah, itu. Nah, kekhawatiran kedua terkait dengan prinsip keadilan dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan BKN ya. Nah, ada kriterianya. Kedua ini. Berarti kekhawatirannya P3K itu menutup peluang para sarjana pendidikan yang belum pernah mengajar gitu loh. Nah, rekrutmen P3K di satu sisi menguntungkan para guru honorer, tapi di satu sisi membunuh harapan puluhan ribu lulusan calon guru dari berbagai perguruan tinggi gitu. Mereka akan kerja seperti apa kalau mereka tidak bisa ikut seleksi gitu. Nah, ini ya, jadi saya kasih penekanan di sini. Rekrutmen guru P3K dengan kriteria di atas berpotensi melahirkan pengangguran baru dari kalangan terdidik, khususnya sarjana pendidikan, ya, di mana lulusan pendidikan itu paling banyak jumlahnya. Nah, dilematis toh menerima honorer, tapi satu sisi tidak menerima guru baru dari jalur sarjana fresh graduate gitu. Terus mereka ngapain gitu. Nah, kemudian ini berapa itu saya sampaikan opini saya terkait ini. Ya. Kemudian saya kasih penutup seperti ini. Dibukanya seleksi juta guru P3K memang menjadi angin segar bagi pendidikan. Ya, ini saya menulis seperti ini. Namun, nah, jika demikian, mungkinkah kiranya pemerintah mengkaji ulang dan berbagi teman guru agar tidak melahirkan masalah pada kemudian hari? Ini penutup saya. Nah, kalau dilihat dari sini, saya di sini kan nggak ada bahasa-bahasa yang dituliskan dengan selengean, dengan orang masuk belas, nganu dan kan nggak ada. Ini semuanya menggunakan bahasa yang sangat resmi gitu. Tidak ada bahasa-bahasa yang sifatnya guyonan, nggak ada. Karena apa? Karakter media Detik memang begitu gitu. Karakter tulisan di media Detik memang tulisannya harus serius, analisisnya harus matang, tidak sekedar tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa-bahasa yang seperti tadi saya sampaikan di beberapa judul esai di media yang lain. Nah, kemudian di sini fokus kepada itu ya, pada judul ya. Jadi karena saya tadi menceritakan tentang kekhawatiran P3K dan saya ublek-ublek hanya kekhawatiran itu, maka judul saya juga relevan gitu. Apa judul saya? Ya saya menceritakan kekhawatiran saya terkait dengan rekrutmen guru P3K. Apakah kekhawatiran saya nanti terjadi atau tidak itu urusan belakangan gitu. Yang penting saya jelaskan kekhawatiran itu dengan berbagai alasan sebagaimana yang sudah saya sebutkan di situ. Itu ya. Ini tulisan saya terkait dengan guru P3K. Nah, ini dulu nulis ini dimuat dapat honor 500.000 dari Detik gitu. Kan lumayan. Gitu. Lumayan. Pas lagi bokek dapat transfer 500.000 dari Detik. Nah, itu karena tulisan saya dimuat. Dari sini ada kejelasan atau semakin bingung dengan berbagai contoh yang saya sebutkan dan juga saya bedah beberapa tulisan tersebut. Silakan dari teman-teman.
Dan setelah berlangsung selama 1 tahun, ternyata kekhawatiran saya tidak terbukti terkait dengan rekrutmen P3K. Ternyata kan juga dapat gaji semuanya toh, gitu. Dapat gaji 13-14 juga ternyata mereka semuanya ternyata digaji, tidak ada masalah pun dengan keuangan negara. Tetapi tulisan saya relevan pada waktu itu, tidak relevan pada saat sekarang gitu. Ini kalau kita menulis tentang isu-isu yang sedang hot gitu. Jadi harus kita segera respon. Kalau tidak kita akan ketinggalan momentum. Itu ya. Itu kemudian kita lihat karakter-karakter tulisan dari Detik ya. Nah, ini kan ini. Jadi judulnya harus jelas, harus tegas, tidak boleh bertele-tele dan menggambarkan tulisan yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Oke, ini kayaknya kok sudah. Saya sharing screen. Stop sharing ya. Itu beberapa tulisan yang saya share, tulisan saya sendiri. Kemudian ini saya akan share lagi tulisan lain dengan genre yang berbeda. Ini saya tulis, saya kirim ke Pesantren ID ya. Nah, tulisan Detik yang saya tulis tadi terkait dengan kekhawatiran guru P3K, itu kalau saya kirim ke tadi Terminal Mojo tidak akan diterima. Kenapa? Karena genre media itu berbeda dengan Detik gitu. Sebaliknya, tulisan-tulisan yang bernada slangan tadi saya kirimkan ke Detik juga tidak akan diterima karena selera atau karakter tiap media itu beda gitu. Termasuk juga terkait dengan tulisan ini ya, tulisan saya ini yang ini bentar masih loading. Nah ini ya, nah ketika ada orang yang berani ngerjain Kanjeng Nabi. Nah, kita kan mungkin sebelumnya punya gambaran bahwa Nabi itu mesti serius, kemudian sahabatnya itu mesti tawadhu, takdim, pasti tidak akan pernah membantah perintah Kanjeng Nabi, pasti tidak akan yang berani kurang ajar. Ternyata kan ada sahabatnya yang berani kurang ajar kepada Kanjeng Nabi dalam artian jahil gitu. Nabi dijahili sama sahabatnya. Nah, ini tulisan keislaman tapi ada nuansa humornya. Nah, ini saya kirim ke Pesantren ID. Ini kalau saya kirim ke Detik ya tidak akan diterima gitu karena genrenya beda. Nah, tapi kalau mungkin saya kirim ke webnya Muhammadiyah or ID mungkin diterima karena genrenya sama. Saya kirim ke Iqra ID mungkin bisa. Saya kirim ke NU Online mungkin bisa gitu. Jadi kita ngirim tulisan harus sesuai dengan karakter media yang akan kita tuju. Ini beda lagi. Nah, tulisan seperti ini awet, sifatnya awet karena apa? Sangat umum gitu, tidak dibatasi oleh waktu. Kalau tadi saya nulis tentang rekrutmen P3K ya hanya terbatas pada isu-isu P3K tok gitu. Sekarang sudah tidak relevan lagi. Tapi kalau kita membaca esai seperti ini akan tahan sepanjang waktu karena dibaca kapanpun masih relevan gitu ya. Nah, ini karena cerita ya. Ini saya tulis seperti ini. Gaya bahasanya kan sudah beda lagi dengan yang di Detik tadi ya. Aiman itu sering iseng kerjai Kanjeng Nabi. Ini ceritanya
ini sahabat Nabi yang suka mabuk, minum minuman keras, tapi juga sangat menyintai Kanjeng Nabi. Bahkan pernah mabuk di sebelahnya Kanjeng Nabi, dan Nabi Muhammad tidak memarahi gitu loh. Ketika sahabat lain ingin menghajar karena dianggap melecehkan, Nabi tidak memperlakukan seperti itu. Itu spesialnya Nuaiman. Ya. Nah ini awal-awal masuk Islam ya. Nah ini mendem loh sebelah Kanjeng Nabi kan kurang ajar ya kalau dari segi etika gitu. Kemudian pernah juga membelikan madu Kanjeng Nabi, dikasih hadiah, tapi habis itu disuruh membayari gitu. Jadi dia hanya memanggil bakul tok, nah, dikasih hadiah tapi ini jenengan yang bayari. Itu kan kurang ajar tuh. Dikasih hadiah tapi yang dikasih hadiah disuruh bayari sendiri hadiahnya itu. Itu saking iseng. Kemudian iseng yang paling parah adalah ketika apa ya? Ketika Nuaiman ngerjai sahabat Nabi yang buta gitu, Abdullah bin Umi Maktum. Ya, jadi karena Abdullah bin Maktum itu buta, waktu itu pengen kebelet kencing, diantarkan sama Nuaiman. Tidak ke kamar mandi tapi dibawa ke masjid gitu. Jadi pipis diantarkan ke masjid karena buta, kan nggak tahu gitu loh. Bawa buta. Nah, begitu mapan, Nuaiman lari pergi gitu. Terus orang-orang tahu loh itu kok kencing di masjid. Akhirnya orang-orang marah. Merasa dikerjain kan ngamuk gitu loh. Nah, lucunya setelah itu ketika kerumunan datang apa Nuaiman dibisik lagi sama Nuaiman. Kamu tahu nggak tadi yang geret kamu ke masjid itu loh. Itu loh orangnya di depan kamu gitu ya. Kebetulan yang di depan itu adalah sahabat Utsman bin Affan kalau tidak salah ya. Nah gitu. Jadi langsung digeyepok gitu di depannya. Karena Nuaiman lari terbirit-birit. Sementara yang dipukul itu adalah Khalifah Utsman kalau tidak salah itu ya. Itu kan berarti kurang ajar gitu. Dia yang ngerjain tapi malah Khalifah Utsman yang kena batunya karena dipukul sama Nuaiman, dikira yang menyuruh mana ke masjid itu yang antar adalah orang itu. Saking jahilnya sahabat Nabi waktu itu. Itu sisi lain dari apa tulisan. Oh ini tidak saya share ya. Kok nggak kelihatan apa? Nggak kelihatan ini. Oh iya tadi lupa ya. Nah ini ya. Jadi tulisan seperti ini nih sifatnya awet karena dibaca kapanpun masih bisa gitu. Ya sesuai dengan karakteristik dari media itu sendiri. Dakwah Islam dengan cara yang ramah, yang tidak ngotot-ngotot banget, tapi ada hikmah yang diambil dari situ gitu. Ini tulisannya di Pesantren ID. Nih. Itu ya. Kemudian ada lagi enggak ini tulisan saya. Kayaknya sudah cukup ya. Ada 6 tulisan saya bedah. Nah, nanti bisa dijadikan gambaran lah nanti seperti apa esai yang akan kita tulis sesuai dengan jenis tulisan dan juga sesuai dengan karakter media yang akan kita tuju. Ini saya kasih contoh ini ya. Nah ini Rahmat.id ini tulisan-tulisan yang terkait dengan ini parenting, tentang keluarga, tentang perempuan gitu ya. Nah ini artikel-artikel seperti ini. Nah ini menarik dari Rahma itu adalah kalau penulisnya tembus itu dibuatkan kartun sama penulisnya, sama apa redaksinya gitu loh. Jadi kalau misalkan jenengan ngirim tembus di Rahma, maka disuruh ngirimkan foto terus dibuatkan kartun sama Rahma. Ini menarik. Kalau kan tadi enggak ya, ini dibuatkan itu. Misalnya jenengan kok nulis di Rahma dimuat ya nanti akan dibuatkan apa? Karikaturnya. Ini tidak berhonor ya, tetapi bisa menjadi kredit poin yang bagus karena dengan menulis nanti nama kita akan dikenal di sini. Kemudian kadang-kadang kalau redakturnya tertarik direkrut jadi tim
pengisi kolom tetap di situ, diminta untuk nulis rutin seminggu sekali atau 2 minggu sekali, dan dari situlah nanti baru kita dapat honor. Jadi dapat honornya bukan dari tulisan yang ditayangkan, tetapi dari sisi lain gitu. Itu salah satu manfaat dari menulis kalau sudah dikenal. Nah, iya. Nih, kalau di Terminal Mojo itu sekarang tiap tulisan dihargai 30.000 dan bisa diklaim ketika sudah 10 tulisan. Tulisan apapun ya. Jika lumayan nulis 10 dapat 300.000 gitu, nanti diklaim. Kalau di Detik dapat poin. Poinnya sekali nulis 30 itu nanti bisa diundi dapat hadiah. Mulai dari hadiahnya sepeda motor, laptop, emas sampai barang-barang yang berhubungan dengan rumah tangga. Itu kayak saya kemarin dapat panci Tupperware itu ya. Seharga 1.000. Itu kan lumayan. Dari nulis dapat hadiah itu. Nah, kemudian bisa branding nama kita menjadi dikenal. Jadi kalau ngetik di Google itu nama kita muncul banyak, itu kan sebuah kesenangan, kepuasan pribadi bahwa karya kita terdokumentasi di situ. Demikian teman-teman semuanya. Silakan kalau mau didiskusikan, monggo. Kalau tidak ya nanti kita akan masuk ke praktik penulisan gitu. Masuk ke praktik penulisan. Kalau tidak ada ya saya sampai di sini. Nanti masuk ke praktik penulisan. Jadi saya tidak tahu latar belakang teman-teman semuanya di kelas menulis ini, apakah memang sebelumnya sudah pernah menulis atau sebelumnya belum pernah menulis sama sekali, ya tidak tahu. Tetapi nanti akan kita fasilitasi. Silakan mengirim berbagai jenis tulisan yang diinginkan. Ya, bisa tentang parenting boleh, tentang hal-hal yang menarik di rumah tangga, tentang pendidikan, tentang kejadian yang ada di sekolah, tentang apapun boleh ya. Nanti akan kita perbaiki struktur kalimatnya, kemudian juga teknik penulisan dan sebagainya. Itu. Prakteknya 3 kali, tetapi kalau misalkan ternyata 3 kali itu dianggap berat, ya sebisa mungkin minimal ada 1 tulisan yang dikirim, dan itu nanti kita perbaiki sebagus mungkin sampai bisa dikirim dan dimuat di media online. Tuh. Nanti akan saya rekomendasikan tulisan panjenengan itu nanti cocoknya dikirim di media mana nanti akan saya rekomendasikan. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman semuanya untuk ditanggapi atau ada yang kurang jelas barangkali dari keterangan saya. Atau bingung mau nulis apa gitu ya, enggak apa-apa. Iya, nulis dulu. Judulnya apa, terus kemudian ditulis, nanti sekitar ya 700 kata lah. 700 kata minimal, atau 500 juga enggak apa-apa untuk tahap awal, nanti bisa kita kembangkan. Gitu. Berdasarkan contoh-contoh yang ada. Kemudian penyusunan ide, gagasannya harus runtut. Tidak boleh terlalu banyak paragraf karena orang akan capek kalau paragrafnya terlalu banyak. Jadi mungkin 1 paragraf cukup 4-5 kalimat saja, jangan terlalu banyak. Jadi kan pernah baca tulisan di Facebook yang dempet nggak pernah ada paragrafnya, kan nggak enak dibaca itu. Sebagus apapun tulisannya, kalau penataan paragrafnya nggak bagus juga orang akan malas membaca. Itu teknik-teknik dalam penulisan. Tugasnya kapan? Sesuai dengan jadwal yang saya share di Telegram, berarti mulainya menulis hari ini ya, malam ini, dikirim paling lambat hari Senin, jam 9 malam. Saya ada waktu 2 hari ya, Senin, Selasa, Rabunya akan kita bahas tulisan panjenengan semuanya,
saya beri feedback. Jadi tulisannya dikirim dalam bentuk Word ya. Nanti akan saya koreksi tulisannya, saya kasih tanda-tanda merah, tanda kasih apa gitu. Terus kemudian masukannya saya berikan dalam bentuk voice note gitu. Voice note di Telegram biar bisa disimak sewaktu-waktu. Kalau nanti saya kasih di Zoom kan atau Gmeet kan tidak semuanya bisa ikut bergabung, tapi di Telegram bisa. Jadi saya lampirkan tulisan yang sudah dikoreksi, kemudian saya berikan komentar dalam bentuk suara. Nanti setelah itu jenengan bisa menyimak dan mendiskusikan kembali tulisan itu. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya, apa yang belum dipahami nanti bisa disambung di Telegram itu. Silakan teman-teman kalau ada mau ditanyakan pendapat atau apapun. Silakan. Nah, untuk mengetahui berbagai jenis esai ya silakan membuka beberapa karakter media sesuai dengan yang saya share di materi itu ya, mulai dari Detik, Kompas, Kumparan dan sebagainya, Mojok, Terminal Mojok dan lain-lain itu bisa jenengan tulis di situ. Saya punya teman spesialis menulis review lagu-lagu yang ada di itu ya, lagu-lagu itu dia tulis lagu-lagu terkait dengan suasana galau, ini dia tulis seperti itu. Kemudian lagu yang kaitannya dengan apa putus cinta terbaik apa ditulis, lagu yang menumbuhkan semangat dia tulis. Dia review lagu-lagu tok itu dikirim di Terminal Mojok sehingga dia punya kekhasan penulis spesial review lagu. Ada teman saya yang Mas Saiful Cahyadi itu hobinya berziarah ke makam-makam kuno gitu. Nah, tulisannya tentang makam-makam saja. Mulai makam-makam di Jogja itu dia gali sejarahnya seperti apa, dia ceritakan, dia temui juru kuncinya, kemudian dia tulis itu sehingga menjadi sebuah catatan khusus. Dia menjadi penulis spesialis kuburan, ya, sarjana kuburan. Karena ulisannya tentang makam-makam kuno. Itu kan punya penikmat tersendiri. Ada yang khusus tentang kuliner saja, ada yang menceritakan tulisan hal-hal yang unik ketika dia di pesantren. Itu kan menarik bagi orang-orang yang tidak pernah di pondok. Mengenai bagaimana santri dulu menyembunyikan HP di tempat-tempat yang tidak terdeteksi oleh pengurus gitu ditulis. Kemudian beberapa kembelingan santri dia tulis itu. Jadi menjadi ulasan yang menarik gitu. Macam-macam tulisannya. Ada yang ahli dalam mengomentari pertandingan bola, dia tulis itu sehingga dia esainya tentang sepak bola gitu. Jadi banyak hal sebetulnya yang bisa kita tulis karena esai itu bebas. Tulis apapun bisa. Baik, itu teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan ya bisa jadi cukup, sudah jam 9 pas. Untuk penugasan nanti bisa kita konsultasikan di grup Telegram. Ya, Pak. Ya. Yang lain ini menyimak atau menghilang ini karena tidak kelihatan wajahnya. Pak, aman. Aman ya. Bu Didin direkam ya, nanti dibagikan barangkali ada yang tidak ikut. Mbak Rina, silakan kalau mau bertanya. Insya Allah paham Pak Guru. Tinggal eksekusinya ya. Tinggal mengeksekusi. Terus Bapak Ibu kalau punya Facebook itu dimanfaatkan untuk menulis ya. Karena dari situ kita bisa ngetes apakah tulisan kita itu disukai banyak orang atau tidak gitu. Jadi Facebooknya jangan dipakai untuk sambat saja atau upload foto-foto, upload makanan toh. Kalau bisa juga dipakai untuk menulis karena tulisan di Facebook itu juga tidak terbatas gitu. Mungkin saya sering nulis di Facebook kok. Saya mau nerbitkan buku berdasarkan tulisan saya di Facebook, sudah saya inventaris. Tulisan-tulisan yang lucu-lucu itu mau saya terbitkan.
Kalau pengen lihat tulisan di Facebook yang bagus ya banyak kok. Nanti saya kasih rekomendasi tulisan-tulisan yang bagus di Facebook. Iya. Bisa jadi seperti itu. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan adalah menulis sesuatu berdasarkan opini kita. Itu esai. Tidak terlalu banyak rujukan seperti hanya makalah yang ilmiah gitu, tidak, tapi tulisan santai. Monggo Mas Agus, barangkali ada tambahan. Mas Agus Ibrahim. Nggih, cukup ya. Iya. Jadi langsung penugasan Pak ya, mulai malam ini sampai kapan terakhirnya? Jadwalnya? Senin jam 9 malam. Ya, oke Pak. Ya. Nah, ini nanti Mbak Nisa yang memfasilitasi terkait dengan pembuatan email ya. Ya nanti diinfokan Pak terkait pengirimannya, diinfokan via Telegram. Ya. Itu Pak, tadi Pak yang di awal saya pesan apa? Setiap kita pertemuan barangkali bisa dibuat cerita di Facebook atau di singkat di mana di WA untuk kita buka peserta periode 2. Oh iya. Ini buat teman-teman juga, buat teman-teman yang lain juga. Iya. Oke, nanti saya usahakan. Iya Pak, cukup Pak. Cukup ya. Oh iya, terus sekedar motivasi saja bahwa biasanya kalau kita habis menulis kemudian dimuat media itu pasti ada yang membaca itu ya. Kadang-kadang diundang untuk jadi pembicara di topik yang kita tulis gitu. Saya sering seperti itu. Tulis apa gitu terus dianggap tulisannya mewakili terus disuruh jadi narasumber di diskusi-diskusi tertentu. Oke, saya kira cukup ya sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Selanjutnya kita beralih nanti ke Telegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.